Ya, halo. Jumpa lagi kan di vlog berikutnya. Ya, hasilnya nyambung di video sebelumnya ya. Soalnya beberapa kali saya Tuan Crab, Patrick sedang menggali emas. jawab komentar ini sambil berdiam diri di rumah dulu. Oke, lanjut ya. Pertanyaan berikutnya adalah alhamdulillah. Ini Bang, apakah boleh atau apakah benar atau apakah berbahaya apapun itu ya tentang mengganjal pislet Allah. Oke, kita setting kamera dulu. Nih, tentang mengganjal pislet. Terutama saya rujukan pada anak yang suka ngoprek kirian untuk mengejar kecepatan ya. Kok sampai ganjal pislet itu wis angel mas. Wah rangaruh wiwi menganu masih misalnya bengkelnya bilang gini, wah rangaruh wiwi paling apa akone mas YouTube itu nggo konten tok wae. Oh ya monggo, percaya nggak percaya silahkan ya. Tapi coba ya kalian ganjal pislet sama nggak ganjal pislet itu waras mana motornya. Ganjal pislet tuh gimana tuh mas? Tuh gini mas, ganjal pislet ini biar rasa konsen meneh. Nih, ini pisletter ini loh, pislet yang ada di ini tutup rumah roller ini kan masih kencang. Nah, kalau sudah longgar biasanya tuh pada di ganjal. Nih, ganjal ini pakai apa stiker, dan pakai plat besi dari potongan kaleng, ada yang pakai stiker apa 6D tebal kayak gini. Ini siapa ini dari Prabs Gares ya tentunya ya. Kenapa aku pakai stiker tebal 6 dimensi kayak gini mas? Karena awet ya. Belinya di mana mas? Di DIY ya. Ini stiker apa? Bumper depan mobil. Karena awet dan nggak mengurangi kinerja ya. Ya mengurangi sedikit lah. Pokoknya mengganjal ini mengurangi kinerja buka tutup rumah roller ya. Seperti halnya begini. Misalnya kan gini ya. Ketika kalian ingin apa? Kan kerjaannya gini, pas kecepatan tinggi gini, kecepatan rendah gini, balik lagi, buka nutup. Nah, kalau misalnya ganjelnya ini apa terlalu tebal atau diganjel, pokoknya diganjel, itu takutnya atau yang biasa terjadi adalah ada lag sedikit, nggak mulus gini, nggak mulus set, nggak begitu tapi set. Nah gitu loh. Jadi biasanya yang terjadi itu susah ngebut, agak susah ngebut. Memang kalau diganjel pisletnya motor nyaman, adem, sunyi, halus. Tapi ketika bukanya ini susah. Lalu gimana mas? Diganjel tapi agak lobok gini. Misalnya ini kenceng lah, ini aslinya kenceng kan tak ograk-agrik. Apakah gitu? Ya nggak gitu juga mas. Kalau saran saya, kalau emang kalian penyuka peracik kecepatan atau yang senang-senang apa lop-lopan di jalanan, nah itu lebih baik kalian pakai pislet. Seenggaknya coba kalian beli yang dari itu apa SRP kalau nggak salah ya 50-an ribu di toko oren itu. Kalian pakai itu, coba kalian rasakan daripada diganjal ya. Biasanya kan ya begitu, alhasil ilustrasinya seperti ini. Ilustrasi lagi ya, tadi udah ilustrasi poli depan, poli belakang. Nah ketika kalian apa ini dari putaran bawah mau naik ke putaran atas, terus ini kan jepit gini ya. Nah kan jepit gini. Nah ini tuh mau dorongnya ini aja nge-lag. Pas balik lagi oke. Nah kecepatan tinggi lagi. Nah balik lagi gini, kecepatan tinggi lagi kayak gini. Nah tapi ketika gitu tuh ada nge-lag seperti ini tak ganjel ini
tapi nggak kelihatan. Nah kelihatan tinggi lagi, nah dia nggak turun, maknya turun. Biasanya kalau kayak gini ciri-cirinya ada kayak mendayu di putaran tengah, kayak malah kayak berasa mindah gear di putaran tengah kayak motor bebek, jadi kayak nah gitu. Motor matic tapi kayak ada kerasa perpindahan gear. Biasanya kayak gitu. Ada nggak yang kayak di sini kayak gitu? Misalnya waktu kecepatan 40, pas waktu masuk 50, kayak RPM-nya malah kayak turun sedikit. Nah, bisa jadi dari hal itu. Ini kalau riset saya seperti itu ya, salah satu contohnya yang membuat jadi nggak enak berkendara. Kalau misalnya untuk harian biasa, untuk ibu-ibu pergi ke pasar, untuk mama muda pergi ke pasar, pergi nyalon, itu masih oke, nggak apa-apa diganjal. Ini nggak apa-apa, asal ganjalnya yang jangan kelewatan ya, sampai bertahun-tahun nggak pernah ganti tapi diganjal terus sampai berlapis-lapis ganjalnya nggak boleh ya. Ini murah kok, ini originalnya saya aja kalau nggak salah itu saya jualnya 40.000 sama masang. Oke gitu. Terus apalagi ya, sebentar. Oke maaf, saya dari habis makan kue regal ya, kembang kempis. Oke lanjut. Jadi kalau misalnya kalian mengganjal pisletnya terlalu tebal atau selalu mengganjal pislet, itu nggak mulus lagi pergerakan beltnya, yang mengakibatkan akan percuma apabila kalian sudah melakukan kerok jalur lorer. Ini percuma karena tetap pulinya nggak bisa maksimal. Sudah numpulin rumah roller, percuma. Kenapa gerakan pulinya lagi-lagi tidak maksimal. Sudah derajat ulang ini rumah roller jadi 14an derajat atau 13 derajat juga percuma. Ya percuma lah, mau jadi 14, mau kalian sudut ulang jadi 14, mau jadi 13, percuma. Kalau ininya aja, pergerakan ininya aja seret, mau gini aja seret. Tapi kan seretnya di sini kan bukan tolok ukuran seret dari tangan manusia mas, tapi dari tenaga mesin. Iya, ini contoh seret yang saya bikin kan. Kalau seret aslinya itu seret lagi. Ya, ini contoh seret hanya untuk mencontoh. Ya, bukan seret yang sejatinya seret, karena ini masih seret yang saya bikin. Kalau seret yang asli memang udah terjadi seret tenanan, itu gini aja udah nyangkut. Nah, ini aja udah nyangkut. Nah, loh, harus dikeplak. Nah, harusnya gimana mas? Harusnya kayak gini aja. Tapi jangan sampai lobok juga. Kalau lobok nanti kayak bunyi suara berisik kayak keling kalau ketika dipanasi. Yang harusnya kan ya paling imbang ya gini, set. Nah, gitu. Tapi kan seret dikit gak masalah mas. Kalau seret dikit kayak gini gak masalah, karena nanti masih terdorong oleh roller juga, insya Allah oke. Gitu. Jadi mau kalian modif kirian, kalau hal sepele kayak gini aja kalian nggak perhatiin, itu ya susah. Kok gini ya mas ya, kontenmu tuh selalu merujuk pada CVT yang selalu ribet. Memang kalian kalau pakai motor matic paling indah itu ya standaran buat niagaan. Tapi dewasa ini kita sering terjadi atau banyak menggarap itu matic untuk main racingan atau untuk istilahnya nambah tenagaan, karena nggak tahu ya zaman saya berputar dulu motor matic itu untuk kaum cewek, sekarang malah digandrungi para speeding kaum cowok.
Gitu ya. Kalau kalian mau cari yang lebih sederhana, cari yang rantai, motor rantai. Itu lebih sederhana. Belakang gear kecilin 1 angka, depan gear belakang gear kecilin 2 angka, depan gear besarin 1 angka, itu udah enak. Kalau biasanya untuk motor-motor 150 cc. Nah, kalau untuk motor matic kayak gini aja ngaruh, Mas, repot. Untuk yang suka ngetun motor matic kayak gini aja repot, Mas. Kayak gini repot. Kalau motor cowok itu kalian manifold standarnya motor cowok aja, misalnya punya CBR 150R ya atau R15 V1 itu bagian manifoldnya itu ini aja di tuner agak dibesarin dikit, walaupun TB nya pakai standarnya aja di tuner dibersihin dikit, dagingnya sini diperbaiki, bagian ulir cekungannya ini diperbaiki, nggak nge-L gitu tapi agak melengkung gini lebih enak, itu udah ngaruh banget gitu ya. Jadi untuk motor matic itu kalau kalian pengen racik-racikan sebetulnya memang agak sulit dan nggak sulit sih, agak repot dan nyebelin. Ya, saya kalau sekarang saya baru fase-fase penyembuhan, saya nggak mau kalau nyervis ditunggu. Biasanya saya sehari 2 hari, karena saya pulang sore jadi nggarap jam habis maghrib, kalau udah capek lanjut hari berikutnya. Dari kemarin saya nyervis baru kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya fiction kayak gitu ya ditunggu aja bisa, fiction singkat pada jelas kok. Soalnya kalau saya di permetikan saya mengincar kesempurnaan ya. Karena sejatinya saya bengkel ini untuk hobi, bukan untuk mencari pundi-pundi rupiah pada umumnya ya. Ya insya Allah syukur-syukur menjadi pundi-pundi rupiah, nggak tahu ya masa depannya, nggak pernah tahu masa depan orang, hanya Allah yang tahu. Oke, begitu. Kalau tambahan lagi ya, jikalau kalian masih mengganjal ini lama-kelamaan, bagi yang standaran biasanya berimbas pada bel, itu cepat getas, ngaruh, Mas. Kalian itu aja perhatiin aja. Ini kan jadi seret-seret toh, set kan, jadi mainnya kan seret-seret, set. Misalnya itu kan nanti kan jadi tarik ulurnya bel, tarik ulur puli depan puli belakang kan jadi agak kayak semut kepanteng ya. Jadinya halus, dari halus terus ke panteng, halus tertekan, halus ke panteng lagi, itu biasanya cepat retak. Biasanya ya. Oke, gitu. Lebih baik ganti pislet yang berbahan bagus kalau ingin awet. Agak mahal nggak apa-apa, paling selisihnya cuman ya, nggak cuman ya, mungkin selisihnya sekitar 30-an ribu ya. Tapi manfaatnya lebih kepada diri Anda dan motor Anda. Oke, begitu saya dari Pap Geres mengkonfirm. Sampai jumpa.